Musallah Hadil Jannah Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang telah dan terus memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat rezeki, nikmat peluang, nikmat kelapangan waktu, nikmat bermacam fasilitas yang dimudahkan Allah untuk kita. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat mampu melakukan bermacam bentuk ketaatan, mampu meninggalkan Allah. Tanpa terasa kita sekarang dah masuk bulan Safar, Zafar khair, Muharram telah kita lewati bersama 1 bulan penuh. Dan malam hari ini, ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Malik radhiyallahu anhu kepada kita dari apa yang beliau dengar dari baginda Rasulullah SAW, yang mana dalam hadis tersebut kita dapatkan bagaimana hebatnya kepemurahan dan alangkah beruntungnya kita. Apalagi alhamdulillah kita dididik oleh para salaf kita, orang-orang tua kita. Setiap salat salam-salaman, ya, bahkan kadang sampai keliling itu salaman sambil bersolawat, bermuajahah ketemu, lalu kita pun tabassam sambil salaman, bukan mengengut, sambil salaman sambil tersenyum. Berapa amal soleh sudah kita lakukan? Salamannya, solawatnya, senyumnya. Tabassam li akhika sadaqah, kata Rasulullah. Engkau senyum kepada saudara muslim itu sedekah, kata Rasulullah. Itu sedekah. Belum lagi ketika kita ketemu orang-orang yang lama tidak ketemu sama kita, lalu kita pun bermuajahah. Di situ ada juga silaturahimnya. Lalu tadi berapa lagi kita dapatkan lewat tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu dilengkapkan menjadi satu dengan Allahu akbar kabirah. Apa fadilahnya yang kita baca setiap habis salat waktu? Mukaffiratul dzunub, ngampuni dosa-dosa kita, kata Rasulullah. Walaupun sebanyak buih di lautan. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun sebanyak buih di lautan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa istighfar. Itu tanpa istighfar. Dengan amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan, Allah janjikan mukaffiratul dzunub, buat ngampuni dosa. Bahkan yang sifatnya pun amalan itu bukan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, fokus dengan lupa dunia, ingat akhirat. Ketika kita mendatangi dunia, lalu kita mengucapkan satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Doa masuk pasar. Dalam pasar itu khususnya dunia, bukan nak majlis taklim, walaupun ada orang bikin majlis di pasar. Dunia yang dikejar. Belum nyampe ke pasar, pikiran kita sudah mikirkan nak nyusun barang, nak jual barang, nak netet utang, bla bla, macam-macam dunia kalau di pikiran kita ni. Lalu kita mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah sudah kita hafalkan dan sudah kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, wa huwa hayyun alladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu ketika masuk pasar, kata Rasulullah, kutiba lahu alfa sanah, dicatatkan 1 juta pahala. Sallallahu alaihi Nabi. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, bukan 100.000. 1 juta pahala. Kalau cuma ini pahalanya sudah cukup hebat, luar biasa. Dan kita pun mungkin agak bingung, ya Allah, masuk pasar gini, bukan masuk masjid. Masuk pasar, tapi karena kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berzikir menyebut Allah di tempat saat orang kebanyakan lupa sama Allah, maka Allah tunjuk ganjaran sebesar itu. Bukan cuma itu, kata Rasulullah. Wa yukaffiru dzunubahu alfi hasanat aw yamhu anhu alfi sayiat. Dan Allah hapuskan dengan dia berzikir macam zikir tadi, masuk pasar, 1 juta dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini umat Rasulullah, sangat dimanja. Makanya malaikat tu bingung ketika mendapatkan masih ada kok umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Bukan 1001 sudah, 1.000.001 pintu maghfirah, ampunan dosa itu Allah bukakan, tapi kok masih ada orang ni dah dapat bagian. Kenapa itu tadi? Maaf ikhwan, dia tak tahu.
Dia tak belajar, sehingga dia tidak punya amalan-amalan. Berapa banyak orang habis sholat tak berzikir? Berapa banyak orang yang masuk pasar tidak baca doa ini? Doa masuk Masjidil Haram apa itu? Doa masuk Raudhah apa itu? Bukan masuk pasar. Kamu ya ikhwan yang duduk di Pasar Kuta, Pasar 7, Pasar 10, Pasar Lemabang, Pasar Cinde. Apa yuk, Pasar 16 barangkali. Ya, Megaria apa lagi banyak. Tak usah dibikin ya. Banyak masuk pasar. Macam zikir yang dia ajarkan Rasulullah tadi. Sebegitu hebat pemberian Allah. Sejuta dosa diampuni, sejuta pahala dicatatkan, sejuta derajat diangkat oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini luar biasa. Luar biasa. Ngampuni dosa. Jadi peluang ampunan dosa itu sangat banyak. Belum kalau kita berbuat baik kepada orang, itu pengampuni dosa. Langkah kaki kita menuju ke majelis, menuju ke masjid, menuju ke musala, itu semua langkah kaki yang mengampunkan dosa kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan antum mungkin masih ingat satu lagi fadail yang sangat luar biasa. Kalau pacak jangan kita dah amal ke ikhwan. Saya yakin insyaAllah ikhwan sudah mengamalkan ini. Apa itu? Baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Kapan? Setelah kita berwuduk. Wuduk yang sempurna, tapi bukan wuduk asal-asalan. Dalam hadis Nabi mengatakan man tawadda'a bi ahsanil wudhu. Siapa yang berwuduk dengan sempurna wuduknya, menjalankan etika, adab dan sunnah Rasulullah. Wuduk ngadap kiblat, nutup aurat, tidak ngomong, tidak ngoceh, wuduk sempurna punya, tangan digosok, kaki digosok di sela-sela jari. Kanan dulu baru kiri, rambut dibasahi, kalau jenggot dibasahi juga. Semua sunnah Rasul dijalankan. Lalu dia berdoa, doa wuduk yang diajarkan Nabi. Lalu plus, nah ini yang plus ini yang menjadikan kemuliaan ini kita dapat. Ini di antara fadail surah Inna Anzalna. Lalu orang itu membaca surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadar sampai selesai, maka yang kita dapatkan dari setiap satu huruf dari surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, Inna itu sudah 3. Setiap huruf 2000 pahala dia. Sallallahu alaihi. Tinggal antum hitung. Inna Anzalnahu fil Qadar sampai selesai itu berapa ratus jumlah hurufnya. Kali ke 2000, sebanyak itu kita dapat pahala. Bukan cuma itu kata Rasulullah. Wali kulli qatarin qatarat, dan setiap tetesan air wuduk yang terteteskan lewat dia berwuduk tadi, khuliqallahul malaikah, Allah ciptakan satu malaikat. Satu malaikat setiap tetes. Itulah berapa tetes kita wuduk dari awal sampai akhir. Apalagi kalau sempurna wuduk kita. Anggaplah kecil 1000 tetesan. 1000 percikan air, ada 1000 malaikat sudah diciptakan Allah. Apa pekerjaan malaikat itu? Yastaghfiruna lahu, mengistighfarkan orang yang berwuduk tadi. Sallallahu Nabi. Kalau istighfar kita wallahu a'lam diterima Allah tidak, tapi ini istighfar malaikat. Lihat bagaimana Allah menyayangi kita umat Rasulullah. Wallahi ikhwan, tak kita dapatkan semua kecuali berkat Nabi Muhammad. Lalu istighfar itu berapa lama, Bim? Apa sampai wuduk kita batal? 1000 malaikat, katakanlah tadi antum maghrib tadi atau asar tadi ngambil wuduk sempurna, lalu antum baca doa, lalu baca Inna Anzalna. Dari semenjak asar tadi sampai detik ini 1000 malaikat tak berhenti beristighfar. Sampai kapan mereka akan stop? Apa sampai batal wuduk kita? Tidak. Apa sampai besok? Tidak. Apa sampai seminggu? Tidak. Apa setahun? Tidak. 10 tahun? Tidak. Sampai kita wafat pun tidak. Tak berhenti terus malaikat dari asar tadi akan beristighfar untuk itu sampai kita meninggal, sampai kita masuk kubur, sampai terjadi hari kiamat. Saudara Nabi. Jangan salah ikhwan, belum selesai ini. Itu kalau tadi asal, yang asal sudah tercipta 1000 malaikat. Tadi kalau maghrib antum wuduk lagi, itu lain lagi, kloter lain lagi. 1000 malaikat lagi diciptakan Allah. Nanti kalau isya kita wuduk lagi misal, 1000 malaikat lagi, lain lagi, masing-masing jalan terus. Nah bagaimana orang yang sudah ngamalkan ini sekian tahun yang lalu sampai hari ini? Allahu Akbar. Berapa ratus ribu malaikat, bahkan sudah tembus mungkin jutaan malaikat. Sampai detik ini tidak berhenti mengistighfarkan kita, berkat menjalankan sunnah Rasulullah. Tidak sulit ikhwan. Rasul tak ngomong man tawadda'a bi ahsanil wudu
Thumma qara'a surat Yasin, mungkin agak berat. Ya, surat Yasin. Tapi kalau memang orang yang imannya hebat, dengan ini Rasulullah ngomong Yasin dan dengan ampunan seperti tadi, malaikat diciptakan Allah beristighfar setiap kali kita lakukan sampai hari kiamat baru berhenti. Mungkin kita masih berani untuk melakukan itu. Bagi orang yang punya iman, keyakinan dan cinta Rasulullah, biarlah tak pacak 5 waktu, tak pacak setiap wuduk, minimal ada 3 kali wuduk dalam sehari aku akan baca surah Yasin. Kalau memang surah nah ini bukan surah Yasin, ikhwan. Inna anzalnahu fi lailatul, anak kita berapa? Bagikan ini buat istri kita, sampaikan kepada rekan-rekan kita. Luar biasa. Sebanyak tetesan wuduk kita Allah ciptakan malaikat. Lalu malaikat itu ditugaskan beristighfar untuk kita. Sampai kapan? Bukan sampai kita batal, bukan sampai setahun, bukan sampai kita meninggal, sampai kita masuk kubur, tidak. Sampai dunia ini kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidup dari zaman Rasulullah, yang menjalankan ini sunnah Rasulullah, tak terbayang berapa banyak kebaikan sudah mereka dapatkan. Mungkin habis lebur semua dosa-dosa mereka lewat satu amalan ini saja. Amalan yang tidak berat. Tapi maaf ikhwan, berapa banyak orang sudah dengar ini berkali-kali tapi tak diamalkan. Ngapa? Dia wuduk tak pernah diseriusinya. Habis wuduk berlari, kadang habis wuduk kelakar. Berdoa pun kadang sambil berjalan. Padahal diajarkan Rasulullah kalau doa wuduk itu disunahkan ngadep kiblat. Kalaupun tempat wuduk tidak pacak ngadep kiblat, kebetulan tempat wuduk kerannya di sini, kiblat sana tak kalau kita muter badan. Tapi kalau wuduk tempat wuduk keran di situ masih pacak kita melok ke badan. Katakanlah tak bisa ngadep kiblat, tapi ketika berdoa bisa tak? Bisa, putar ke badan kita, angkat tangan kita, mata melihat ke langit, doa. Walaupun di dalam ruangan itu disunahkan. Selesai baca doa wuduk, tambahkan tidak sulit surah Inna anzalnahu fi lailatul. Begitu hebat pahala tadi, setiap huruf dapat ganjaran 2000, istighfar dari sekian banyak malaikat yang terciptakan. Tinggal antum itu. Mungkin di sini ada rekan-rekan sudah 4-5 tahun yang lalu mendapatkan fadhail ini, baik lewat kami atau lewat asatidz lain, dan dia sudah ngamalkan, maka hani'an lahu, beruntung lawang itu. Apalagi dia sampaikan kepada anak istrinya pula, jajaannya luar biasa. Mari ikhwan, yang kita ambil thamar hasil daripada apa yang kita hadiri dalam majlis itu adalah membagi hasanat kepada orang-orang kita cintai terutama. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi pintu-pintu ampunan dosa sangat banyak, sangat luar biasa Allah berikan. Walaupun tanpa kita istighfar. Walaupun istighfar adalah sesuatu yang sunnahkan, diajarkan Rasulullah, harus kita jalankan. Tapi lewat amalan-amalan tadi, kita pun mendapatkan banyak bagian daripada maghfirah dari Allah. Nah, anjuran beristighfar ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Tuba liman ja'a, liman wajada fi sahifatihi istighfar. Kata beruntung, kata Nabi. Siapa beruntung? Orang yang didapatkan di dalam lembaran amalnya banyak istighfar. Beruntung. Nah, mari kita jadikan diri kita orang yang beruntung. Perbanyaklah istighfar. Dan antum punya wiritan yang berupa bentuknya istighfar. Sudah kami gambarkan banyak di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Sayyidina Anas Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang kemarin juga sudah kita baca. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi ghufirat dunubuhu wa in kanat qad farra min zahab. Siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu, tidak asing kalimat ini, kawan. Cuma kadang kita habis solat ada tambahan azim, sifat Allah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu. Nah, ini tidak ada ungkapan azim, tidak sifat azim tidak disebutkan, tapi sebagian ulama mengatakan menambahkan tidak apa-apa karena riwayatnya juga ada. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, maka Allah ampunkan seluruh dosa walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia dicontohkan di situ. Di antara dosa besar itu lari dari peperangan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Faslun. Wa mimma yata'allaq bil istighfar ma ja'an an Rabi' bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala la yaqulu ahadukum astaghfirullah wa atubu ilaihi fayakunu dhanban wa kadziban in lam yaf'al. Bal yaqulu Allahumma ighfirli wa tub alayya, wa hadha alladhi qalahu min qawli Allahumma ighfirli wa tub alayya hasan.
Wa amma karahatuhu astaghfirullah wa tasmiyatuhu kadziban fala tuwafiq alaih. Lianna mana istighfar atlub maghfirah wa laysa fi hadzal kadzib. Ada orang yang membahas tentang ucapan. Kita mengucapkan meminta ampun sama Allah dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku minta ampun dan aku taubat kepadamu. Ucapan ini seringkali kita ucapkan, tapi secara prakteknya ternyata kita tidak seperti itu. Kita ini istighfar tapi cuma sebatas lisan seakan-akan. Nah, ada sekelompok orang mengatakan itu dosa. Kenapa? Karena engkau telah berdusta kepada Allah. Kita dianggap berdusta sama Allah. Istighfar, minta ampun, bahkan taubat, tapi kita masih ngulangi dosa itu. Nah, ini pendapat. Tapi pendapat ini bukanlah pendapat yang disepakati oleh ulama. Mereka yang berpendapat seperti itu mengatakan jangan kau ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Itu akan menjadi dosa karena kau berdusta kepada Allah. Tapi kalau kau mau katakan Allahumma gfirli wa tub, ya Allah ampunilah aku dan aku terimalah taubatku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Bukan wa atubu ilaih, aku bertobat kepadamu. Bedakan kalimat terimalah taubatku dengan aku bertobat kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun padamu dan aku bertobat kepadamu. Itu kalimat menurut sebagian mereka tadi mengatakan tidak boleh. Yang bagus itu pakai Allahumma gfirli wa tub alayya. Maka ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah menanggapi ungkapan ini, mereka mengatakan memang ucapan Allahumma firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya, atau Allahumma firli wa tub alayya hasan, itu lebih afdal. Tapi tidaklah benar juga kalau mengatakan itu dosa. Kalau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, kita tidak ada niat nak dusta sama Allah. Walaupun terkadang ucapan kita ini memang tidak terrealisasikan, tidak diwujudkan, tidak dinampakkan dengan sikap perbuatan kita istighfar dengan mulut tapi masih melihat maksiat, masih berucap maksiat, masih terpikir nak berbuat maksiat. Tidak apa-apa. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama kita. Walaupun memang ucapan Rabbi firli wa tub alayya itu lebih afdal, atau Allahumma firli wa tub alayya. Kalau tambah lagi Allahumma firli warhamni wa tub, itu lebih afdal daripada kita ngomong astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih tidak ada masalah menurut kebanyakan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ada sebagian mereka yang mengatakan ungkapan itu seakan-akan kita ini dusta sama Allah. Ya Allah aku minta ampun, aku bertaubat kepadamu, tapi ternyata tidak. Lebih baik kau ngomong ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubat. Beda kan kalimatnya. Jadi kalimat kedua memang lebih merendahkan diri kita, benar-benar mengharap, memelas kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku, minta langsung diampuni, bukan ngomong aku minta ampun, tapi ampunilah ya Allah. Dan aku bukan bertobat tapi terimalah taubatku. Itu lebih afdal. Wa tasmiyatu kadzaban fala tuwaffiq alaihi li'anna ma'na astaghfirullah atlub maghfiratuh wa laysa fi hadzal kadzib. Karena menurut ulama kita tadi ucapan astagfirullah itu artinya aku minta ampunan kepada Allah, maka tidak ada suatu ungkapan dosa di situ. Tidak ada dusta atau buatan dosa. Wa laysa fi hadzal kadzib. Wa yakfi fi raddi hadis Ibnu Mas'ud al-madhkur qablahu. Cukuplah untuk kita menjawab ungkapan yang mengatakan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih itu kurang tepat dengan hadis yang datang lewat Ibnu Mas'ud, yang mana Rasul mengatakan tadi qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas di situ Nabi mengucapkan astaghfirullah. Jadi sudah cukup dengan hadis ini, tidak usah kita panjangkan cerita lagi kata beliau. Kalau pun ada orang yang mengatakan jangan ngomong astagfirullah, kamu tuh seakan-akan berdusta kepada Allah, kamu minta ampun tapi kamu masih melakukan minta maaf main-main seakan-akan. Tidak. Tuh Rasulullah ngajarkan kita dengan ucapan yang sama, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa yakfi fi raddihi haditsun Ibnu Mas'ud al-madhkur qablahu. Wa an Fudail bin Iyad wa an Fudail bin Abbas, Fadil bin Abbas, Fadil sebenarnya. Wallahu a'lam. Wa an Fadil bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, istighfar bila igla taubatul kadzabin. Nah, ini benar.
Orang yang beristighfar tapi dia tidak meninggalkan perbuatan itu dusta, kata beliau. Itu dusta. Contoh misal, ente punya satu foto atau satu rekaman yang di situ gambar atau foto rekaman tersebut diharamkan Allah. Ente melihat kemarin atau semalam, lalu hari ini ente bertobat, astagfirullah, itu baik, ente sedih, ente tobat, minta ampun sama, tapi ente tidak hapus gambar itu, ente tidak buang foto itu, ente dusta. Kalau memang orang taubat benar-benaran, gila, dia tinggalkan gawe buruk itu, dia lepaskan pekerjaan yang menyebabkan dia berbuat dosa itu. Ya, macam kalau kita boleh tunjuk gambaran, mungkin sering kita contohkan, seorang yang berhubungan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, terlepas dia masih bujang, apalagi naudzubillah kalau dia sudah punya bini, taubat dia, taubat benar-benar taubat, dia harus hapus ke nomor perempuan itu. Tak sekedar itu, lebih berat dan agak repot, nomor dia ubah juga, kalau tidak diblokir ni kan. Cuma kadang-kadang kita harus hapus ke nomor dia, dia masih nyimpan nomor kita kan. Jadi nak taubat benar-benar, putus nian, hapus nomor dia, nomor kita ganti. Tapi bib nama kita tapi. Anak nomor ini lah kenal kalau uang 6 tahun anak pakai bib. Kalau nak ganti lah ngepotnya anak ni, panjang cerita. Ya sudah, sekarang mampukah kita untuk menolak bisikan syaitan itu? Kadang-kadang sudah kita hapuskan atau kita blokir, biji itu punya nama baru lagi. Begitu di WA-nya ente, assalamualaikum kak, langsung tahu, wah ini pasti si fulana ini. Jawab tidak. Nah itu mulai terjebak besok kita, waalaikumsalam, ngapa dek. Nah udah panjang cerita, ya, menyambung lagi. Maka inggila, mana inggila, tinggalkan. Seperti orang yang berkumpul dengan perkumpulan orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak usah jauh-jauh lah, bukan maksiat mungkin. Kumpul sama orang yang merokok. Anak tobat, anak tak galak lagi merokok. Pokoknya anak semenjak kaget ya, katanya kaget ya. Rabiul Awal, malam pertama anak tak bakal ngerokok lagi jadi. Datang dekat Rabiul Awal, malam pertama Rabiul Awal, dia duduk sama perokok. Kira-kira sukses tak dia? Tak baca ya kawan. Kelaju itulah. Walaupun sekarang Jokowi menunjuk peraturan tak boleh beli eceran. Iya. Beli rokok eceran tak boleh. Tambah kaya pabrik rokok. Beli sedus kalau kamu. Iya, pintar juga Pak Jokowi. Tak boleh beli eceran. Jadi beli sekotak gitu. Suruhnya nyetok. Subhanallah. Duduk sama orang perokok laju. Jadi ya macam orang tadi, ada yang Masya Allah bertahap. Pokoknya anak kalau beli tak lagi ngerokok, kalau ditunjuk masihlah. Ya, kalau beli tak lagi, kalau ditunjuk masihlah. Tak baca. Ya, kalau pencandu berat boleh, itu tahapan ya. Balik cerita maksiat tadi. Inggila, mana inggila, tinggalkan. Memang ikhwan butuh proses, tak bisa spontan langsung. Sebagaimana yang kita buka sejarah kehidupan Rasulullah para sahabat, ketika Islam menyuruh mereka untuk meninggalkan khamar, tidak langsung, bertahap. Karena khamar itu adalah minuman kebanggaan dan kesenangan mereka. Tak bisa langsung cut turun ayat, tak boleh lagi. Stres baca mereka dulu. Tapi bertahap. Mulai dijelaskan khamar itu memang ada manfaat, tapi keburukannya jauh lebih banyak. Lalu ada larangan, tak boleh dalam keadaan mabuk kalau solat, mulai lagi larangan ini sampai akhirnya diharamkan, butuh proses. Namun ada hal-hal kita harus langsung ikhwan meninggalkan. Ya, meninggalkan injila. Tak boleh tanggung Ustaz masih sepak lagi. Pokoknya habis sepak ini tidak beli lagi. Kalau itu jujur sama Allah, sudah dari ini tak lagi kita lakukan. Bukan masih kita lakukan. Nah, injila kata beliau Sayyidina Fudail bin Abbas radhiyallahu an, istighfar bila igla taubatul kadzabin. Orang yang meminta ampun tapi tidak meninggalkan perbuatan maksiat, ini pendusta. Istighfarnya orang yang berdusta. Kita masih melakoni, kita masih duduk sama orang-orang yang berbuat keburukan tersebut, kita akan begitu gampang akan mengulangi perbuatan dosa itu. Kita harus ninggal. Selesai salat, alhamdulillah berami kita tidak pakai, tapi ya biasanya habis salat, habis tunggu lisan terucap istighfar tapi pikirannya tidak ada kontak sama Allah. Naudzubillah. Kita berikhwan minta maaf, wong buat salah, nak minta maaf sama dia kita, tapi main-main, kira-kira dimaafkan apa tanpa ngamuk itu.
tambah ngamuk, bukan dimaafkan. Tapi kalau kita nampakkan keseriusan dengan menunduk, dengan hati kita hadir, kita dengan merendahkan diri minta maaf, maka orang itu akan bukan cuma maafkan, bahkan cinta sama kita. Wa huwallah, Allah lebih dari situ. Allah sendiri menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat yang macam mana? Taubat yang benar-benar mengakui dosa dan kesalahan, lalu dia taubat nasuha, meninggalkan segala dosa perbuatan tersebut, dan dia mengakui dirinya lemah di hadapan Allah, dirinya kotor di hadapan Allah, maka Allah cinta kepada orang yang seperti itu. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah mengatakan hal yang seperti tadi. Istighfarna yahtaju li istighfar katsir. Istighfarnya kita butuh banyak diistighfarkan lagi. Kenapa? Itu tadi. Istighfar kita banyak butuh diistighfar karena kita istighfar dalam keadaan lalai. Bahkan kadang-kadang ya dilagu ke ya. Ya kadang-kadang dilakukan. Hati-hati ikhwan. Ini sudah pernah kami sampaikan. Antum yang di sini mungkin ada ashabul hadra. Ya, di antara qasidah yang sering bawa anak hadra itu qasidah Habib Ali Habsyi. Cantik, indah, hebat ungkapan dia, tapi dibawa dengan cara yang riang geria. Ya man ta'ala ulu firdunubi wa jannabnal halak. Ya man ta'ala ulu ula. Wahai zat yang maha tinggi dan agung, ighfir dunubi, ampuni dosaku, wa jannibnal halak, jauhkan dari kebinasaan. Tapi dia bawa dengan lagu riang. Ya man ta'ala ulu ighfir dunubi wa jannibna, duduk buat marawis, buat hadroh. Udah bisa itu. Ya, itu seharusnya dibawa dengan bawaan nangis. Ighfir dunubi wa jannibna halak. Yang berdana tadi dengan dananya, yang marawis dari kita dengan marawisnya, yang hadrat dengan tak paham muskilahnya mereka ini. Dibawa lagu-lagu seperti itu untuk riang gembira, tak nyambung. Ya, tidak nyambung. Jadi pahami qasidah-qasidah itu ada yang pantas untuk dibawa dengan cara riang gembira, tapi ada yang tidak bisa. Apalagi kalau sudah minta ampun sama Allah. Kadang-kadang kita sebagian, walaupun ini tidak mesti, ya. Ketika kita mahalul qiyam, pakai hadro kan, begitu Rabbi faghfir li dhunubi, ada sebagian ustaz itu ngomong stop, jangan pakai tegangan. Ngapa lagi minta ampun sama Allah? Tegangan itu seakan-akan membawa kita geriang gembira kan. Jadi walaupun tidak semuanya ya, banyak habib kita terus baik, tidak jadi masalah. Cuma sebagian mereka menyetop ketika sudah Rabbi faghfir li dhunubi, ya Allah, ya Allah ampunilah kami berkatil hadi, dengan keberkatan Nabi Muhammad. Mungkin antum pernah menghadiri seperti itu kan. Begitu mahal qiyam, pas Rabbi faghfir li dhunubi, stop. Memang tepat. Walaupun kita dari awal tidak belincak-lincak, tidak bergoyang-goyang, kita mahal qiyam menampakkan rasa rindu, rasa kangen kepada Rasulullah. Ya, macam kita kadang-kadang dalam mahal qiyam itu ada ya tawabtum alaina misalnya. Itu hal yang boleh-boleh saja. Cuma kalau ada orang yang nyetop, kenapa ini istighfar? Memang tepat. Ketika istighfar kita harus lebih khusyuk. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Wa an ba'dul a'rab annahu ta'allaqa bi istaril Ka'bah wa yaqul Allahumma inna istighfari ma'a israri la'um wa inna taraki istighfar ma'a ilmi bi sa'atil afwika la'ajiz fakam tatahabbab ilayya bi ni'ami ma'a ghanaka anni wabtaghadda ilayka bil ma'asif ma'a fagri ilayka ya man idza wa'ada waffa wa idza tawa'ada tajawaza wa 'afa adkhala 'azim jurumi fi 'azimi ghafrika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan kita pun salah satu yang terpenting kawan, perbanyak istighfar untuk orang tua. Ya, sering-sering baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadikan wiridan antum, karena itu bentuk yang paling jelas kita berbakti kepada orang tua kita. Di situ kita dapat titel insyaallah menjadi waladun
soleh. Karena Nabi mengatakan 3 perkara yang tidak putus amal. Awalidun soleh yad'u lah. Nabi mengatakan yang doakan tua itu anak soleh, kata Nabi. Anak yang soleh yang mendoakan orang. Jadi siapapun yang mendoakan orang tuanya, maka terpampang jadi anak soleh. Lalu mari kita perbanyak amal-amal yang bisa mengampunkan dosa kita, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan kita dengan menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan insyaallah. Kalau ada nak praktek wuduk tadi jatuh ni barangkali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا